Saksikan breaking news Kompas TV bersama saya Disti Larasati. Saudara, dua desa di Kecamatan Beton Ateh Bangkala atau Banggala, Saudara, Nagan Raya Aceh hilang usai diterjang banjir bandang. Dari dua desa yang diterjang banjir bandang, hanya beberapa bangunan yang tersisa. Inilah video yang memperlihatkan hanya beberapa bangunan saja yang tersisa. Selain merusak bangunan, sejumlah infrastruktur, salah satunya adalah jembatan Krueng Betong, Banggala. Akses penghubung Nagan Raya Aceh Tengah putus karena diterjang banjir. Saat ini warga bertahan di sejumlah posko yang didirikan secara swadaya dan berharap bantuan segera datang. Pasalnya, Saudara, hanya ada pakaian di badan dan beberapa perlengkapan saja yang bisa diselamatkan saat banjir bandang. Sementara itu, Saudara, BPBD setempat mengungkap satu orang meninggal di mana sekitar 781 kepala keluarga atau 2.100 lebih jiwa terdampak dan mengakibatkan lebih dari 300 rumah rusak di 4 desa di Nagan Raya. Alhamdulillah kalau untuk rumah saya sendiri sama mertua masih aman karena kondisi kami pas di tengah-tengah. Cuman tetangga semua sebelah udah habis semua kampung, udah habis semua. Apa saja Bang selain rumah? Ada juga Honda sana, berserak semua. Sekolah ada di situ Bang? Sekolah SMP hancur, Bang. SMP. SD hancur. Masjid? Masjid alhamdulillah satu lagi bawa suak pas di lokasi rumah kami juga. Masih selamat Bang ya? Selamat, satu lagi itu masjid Pak. Itu sebelah sana. Kalau sebelah sini inilah tinggal belum pokok Pak. Lain dah nggak ada Pak. Bang, dengan kondisi seperti ini apa yang sangat diharapkan oleh masyarakat Betung ini? Kalau untuk masyarakat Betung inilah yang pertama akses jalan Pak. Akses jalan untuk supaya bisa melintasi semua. Selain itu itulah tadi pangan, beras, apa segala macam lagi. Saudara, jurnalis Kompas TV Reza Pratama dan juga juru kamera Abdul Rohim akan melaporkan bagaimana situasi dan juga kondisi pasca bencana banjir dan juga longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat pagi Reza. Reza, kita tahu kemarin masih ada lebih dari 80 korban banjir di Agam yang sampai saat ini masih hilang dan masih dicari. Bagaimana perkembangan pencarian hingga Sabtu pagi ini, Reza? Ya baik Adisti dan juga saudara, hingga saat ini memang pencarian terus dilakukan gitu ya. Tadi sekitar pukul 7:30 pagi dari Basarnas dari beberapa daerah yang sudah pergi begitu ya untuk mencari korban yang hingga saat ini belum ditemukan. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan berbincang langsung bersama dengan Pak Likopa Noptilos selaku Kasih Operasi dan Siaga Kantor SAR Bengkulu. Selamat pagi Pak Likopa. Ya, selamat pagi Bang Reza. Pak, pertanyaan pertama terkait hari ini korban yang masih belum ditemukan ini ada berapa orang sih Pak? Ya, terima kasih. Untuk korban dalam pencarian itu ada 54 orang. Dan korban yang sudah kita temukan jumlahnya 117 jiwa dalam kondisi meninggal dunia. 54 orang masih belum ditemukan. Nah, untuk metode pencarian hari ini apakah sama seperti kemarin atau ada metode yang baru Pak Likopa? Oh ya, untuk metode pencarian hari ini kita membagi 5 seru. Yang pertama itu ada seru alfa, itu seru alfa di daerah Kampung Tengah untuk penyisiran, dan hari ini kita didukung dari Semen Padang, ada 2 alat berat eskavator, jadi kita taruh satu sisi di daerah Kampung Tengah dan titik-titik yang dicurigai kalau korban itu masih ada di timbunan material. Kemarin disampaikan kekurangan alat berat Pak. Untuk hari ini apakah tambahan 2 sudah mencukupi Pak? Untuk alat berat saat ini memang kita butuh 2 sesuai dengan kemarin. Kita posisikan di Kampung Tengah dan Sawalawe. Sawalawe ada seru berapu. Posisinya persis sama, terdampak tenggelam dan tertimbunan. Untuk saat ini kita masih butuh lagi sebenarnya untuk penambahan alat berat Pak.
Kalau memang misalnya perlu lagi alat berat, mungkin keperluannya mungkin ada berapa unit Pak yang diperlukan kembali mungkin Pak Likopa? Kalau perlunya kurang lebih ya, otomatis alat berat ini tidak harus terus satu hari dia beroperasi karena mereka juga ada standar mereka. Mungkin untuk alat berat penambahan mungkin 4 unit bisa rollingan. Mereka bisa bergantian di Sawah Lebar dan Sawah Laweh dan Kampung Tengah. Dan ada 3 seru lagi, itu kita melakukan metode pencarian sisi kiri dan sisi kanan itu di bantaran sungai, itu kurang lebih 2 kilo arah menuju ke jalan besar. Hingga saat ini Pak, sudah seminggu lebih mungkin dari Basarnas sendiri, kesulitan apa yang dihadapi ketika melakukan pencarian korban yang masih belum ditemukan gitu Pak? Untuk saat ini mungkin kami dari Basarnas, kami paling untuk salah satunya untuk medis Pak. Medis juga kami butuh, seperti supplemen juga kami butuh, karena tim juga setelah pulang ini mereka juga kami harus pengecekan kesehatan mereka. Untuk yang stay di posko Basarnas sendiri, kita harus menghubungi dulu untuk tim dari seperti PMI atau dari Semen Padang, begitu Pak. Pak, mungkin untuk korban sendiri yang ditemukan ini yang paling banyak ditemukan dalam maksud kami di medan seperti apa mungkin Pak yang banyak ditemukan korban yang sudah meninggal Pak? Oh ya, untuk korban yang banyak kita temukan itu di timbunan Pak, timbunan dan juga lumpuran. Makanya kita butuh alat berat itu untuk membongkar timbunan-timbunan yang kita curigain dan mulai tercium aroma-aroma yang tidak sedap. Menggunakan alat berat berarti timbunan ini cukup dalam Pak ya? Timbunannya cukup dalam. Itu kemarin kalau sekarang mungkin sudah sedikit mengeras, tapi aroma sudah mulai tercium. Kalau kedalaman kemarin kurang lebih 2 meter Pak. 2 meter itu dari awalnya jalan jadi tertimbun rumah sampai dengan atapnya pun tenggelam gitu Pak. Terkait daerah yang terisolir Pak, kalau tidak salah Subarang Air Pak ya, ini kalau untuk bantuan ke daerah sana kan warga ini harus menjemput Pak, tapi kalau untuk bantuan apakah mungkin dari Basarnas sendiri sudah merata disalurkan ke daerah terisolir Pak mungkin? Oh ya, untuk bantuan ya daerah-daerah terisolir itu termasuk data dari posko kita sendiri dan kita sampaikan ke SMC, dan kita kemarin sudah dua kali dropping menggunakan heli Pak. Heli Basarnas. Kemudian Pak, terkait pencarian, apakah ada batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah daerah? Mungkin ada tanggap darurat hingga kapan? Oh ya, kita dari gubernur sendiri sudah mengeluarkan tanggap darurat itu sampai tanggal 8. Tapi kita masih menunggu apakah tanggap darurat ini dilanjut, begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Likopa waktunya bersama Kompas TV. Terima kasih sekali lagi Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih Bang Eka. Terima kasih Pak. Ya, baik, itu Adisti dan juga saudara bahwa disampaikan oleh Pak Likopa Noptilos bahwa memang masih perlu alat berat begitu ya. Kemudian yang tadi dibutuhkan oleh tim SAR sendiri ini adalah suplemen begitu ya untuk kesehatan tim SAR yang saat ini terus melakukan pencarian sudah lebih dari seminggu begitu ya. Kemudian tadi disampaikan juga bahwa tanggap darurat pertama ini disampaikan hingga tanggal 8 Desember 2025. Kemudian informasinya juga diperpanjang hingga tanggal 22 Desember 2025. Kemudian selain pencarian, Adisti dan juga saudara, kabar baiknya di Kecamatan Palembayan ini listrik ini sudah bisa dinikmati oleh warga secara normal begitu ya. Informasi yang kami dapatkan, listrik semalam 100% di Kecamatan Palembayan ini berdasarkan informasi dari PLN Sumber juga ini sudah mulai bisa dirasakan kembali oleh warga yang terdampak oleh banjir bandang hingga tiang listriknya ini terputus pada saat itu. Kemudian yang memang saat ini belum bisa dirasakan oleh warga sepenuhnya adalah air bersih, karena memang air bersih ini setiap harinya masih dilakukan penyaluran baik oleh Kementerian PU, kemudian dari PT Semen Padang dan juga dari relawan-relawan lainnya. Sementara demikian, Adisti, kembali ke Anda. Oke, 54 korban masih hilang dan proses pencarian masih terus dilakukan. Diharapkan akan ada alat berat yang bisa masuk menjangkau wilayah
tempat Anda melaporkan saat ini untuk proses pencarian terhadap korban hilang. Sampai saat ini memang pasokan air bersih masih terus diharapkan bagi